Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada banyak Bu. Siapa aja? Ada Bu Maria. Baiklah, siapa ketuanya di sini? Reki, silakan mimpin doanya. Baiklah, kelas sudah dirapikan anak-anak? Sudah Bu. Baiklah, kita di sini langsung saja ke materi pelajaran kita hari ini, yaitu Syu'abul Iman. Syu'abul Iman dari dalil dan manfaat. Ada yang tahu artinya Syu'abul Iman? Tidak. Baiklah, pengertian Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Syu'abul Iman adalah bahasa Arab secara harian cabang-cabang iman. Istilah ini merujuk pada sejumlah keyakinan atau ajaran dalam Islam yang memiliki berbagai cabang atau aspek yang berbeda. Adapun dalil-dalil Syu'abul Iman beserta penjelasannya yaitu Al-Quran. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dalil dalam Islam. Ayat-ayat yang memuat informasi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan saleh, janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman, dan ancaman bagi orang-orang yang durhaka, semuanya merupakan dalil Syu'abul Iman. Yang kedua, hadis. Hadis adalah riwayat-riwayat perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang menyatakan keutamaan iman, amal soleh, dan ancaman terhadap kekurangan dalil Syu'abul Iman. Yang ketiga yaitu akal. Akal adalah pemikiran rasional yang juga dapat digunakan sebagai dalil Syu'abul Iman. Misalnya, pemahaman tentang keberadaan Allah melalui kajian kosmologi atau teologi. Yang keempat itu ada ijma. Konsensus ulama adalah dalil Syu'abul Iman karena mencerminkan kesepakatan umat Islam yang dianggap sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kias. Kias adalah analogi berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Juga dapat digunakan sebagai dalil Syu'abul Iman untuk masalah-masalah baru yang belum diatur secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Yang keenam, fitrah. Fitrah yaitu kecenderungan alami untuk mengakui keesaan Allah dan mencari kebenaran juga dianggap sebagai dalil Syu'abul Iman. Adapun manfaat-manfaat Syu'abul Iman. Yang pertama, satu, pemahaman hadis. Memungkinkan pembaca untuk memahami hadis-hadis yang terdapat di dalamnya, karena kitab ini berisi kumpulan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memahami ajaran. Dapat membantu umat Islam dalam memahami ajaran Islam lebih dalam melalui hadis-hadis yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, menambah wawasan. Membuka wawasan tentang berbagai peristiwa dan nasihat dari Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak mendorong pembaca untuk mengembangkan akhlak yang mulia karena banyak hadis yang berisi ajaran tentang moral dan etika. Yang kelima, memperkuat iman.
dapat memperkuat keimanan umat Islam karena berisikan hadis-hadis yang memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas iman dan amal ibadah. Itulah materi kita hari ini, pengertian syu'abul iman, dalil-dalil dan manfaat. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, biar ibu yang nanya. Baiklah, di sini saya tadi melihat Reki tadi main HP, maka Reki harus menjawab pertanyaan dari ibu. Sebutkan manfaat dari syu'abul iman. Ayo Reki dijawab. Tadi suara ibu kurang kejelasan, kurang kebesaran. Bukan suara ibu kejelasan. Kurang Coba kebesaran, ibu, enggak coba ibu kedengaran. dengar, coba ibu bertanya kepada anak-anak, apa suara ibu kekecilan? Tidak kan? Tadi enggak kedengaran di belakang bu. Makanya jangan main HP Reki. Ayo Reki dijawab. Dimas bisa membantu ibu? Kisaran kali. Baiklah. Yo Reki dijawab. Manfaat syu'abul iman itu yang pertama itu pemahaman hadis. Terus ada yang bisa bantu? Ya, kepada Ananda Ida. Manfaat syu'abul iman yang pertama itu pemahaman hadis. Yang kedua yaitu memahami ajaran Islam. Yang ketiga yaitu menambah wawasan. Yang keempat kemuliaan akhlak, dan yang kelima yaitu memperkuat iman. Bagus. Kasih aplaus dulu kepada Ananda Ida. Baiklah, sebelum ibu tutup, kita ada kuis ya per kelompok. Yang dimana kelompok 1, apa yang dimaksud 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan syu'abul iman? Kelompok 2, apa saja macam-macam syu'abul iman? Kelompok 3, apa saja manfaat dari syu'abul iman? Nanti ada satu perwakilan yang maju ke depan untuk menjawabnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Manfaat kayak ikan macam-macam. Gile limba muka.
maju? Perwakilannya siapa? Maju. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 yang dimana pertanyaannya apa pengertian dari Syu'abul Iman? Nah, Syu'abul Iman adalah dalam bahasa Arab secara istilah adalah cabang-cabang iman karena sejumlah keyakinan atau ajaran dalam Islam yang memiliki berbagai cabang atau aspek yang berbeda. Baiklah, kasih aplaus untuk kelompok 1. Baiklah, akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Perwakilannya kelompok 2, silahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2 mengenai macam-macam syu'abul iman. Nah, macam-macam syu'abul iman ini ada 3. Yang pertama, cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Nah, contohnya yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Nah, cabang iman yang berkaitan dengan lisan ini seperti membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, kemudian membaca kitab suci Al-Qur'an atau mengaji, kemudian belajar dan menuntut ilmu dan lain-lain sebagainya. Dan untuk cabang iman yang ketiga yaitu cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Contohnya yaitu bersuci atau toharoh, kemudian menegakkan sholat baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat, dan lain-lain. Baik, itu saja, terima kasih. Baiklah teman-teman, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, kita lanjut kelompok 3 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan jawab pertanyaan dari Ibu Mary mengenai manfaat syu'abul iman. Yang pertama, pemahaman hadis. Yang kedua, memahami ajaran Islam. Yang ketiga, menambah wawasan. Yang keempat, kemuliaan akhlak. Dan yang terakhir, memperkuat iman. Jadi itu saja dari kelompok. Baiklah, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Itulah materi kita hari ini. Kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman. Baiklah, ini akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.